Perjalanan sejati adalah perjalanan yang membawa kita pulang, entah itu ke sebuah tempat atau ke diri sendiri. Pendakian ke Gunung Prau bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang setiap langkah yang mengajarkan kita lebih banyak mengenai kehidupan ini. Setiap kabut yang datang, setiap tawa yang mengiringi, dan setiap kelelahan yang menyapa, semua itu adalah pelajaran. Selamat menikmati pendakian ini, karena inilah sebuah perjalanan, sebuah pelajaran. Kadang yang paling kita rindukan bukan puncaknya, tapi perjalanan ke sana. Bukan udara dinginnya, tapi tawa yang menghangatkan. Setelah sekian lama tak mendaki bersama kawan rumah, semesta seolah merestui langkah kami untuk kembali mendaki. Kali ini, Gunung Prau menjadi saksinya. Pagi itu sebelum keberangkatan, kami kembali berdiskusi tentang perlengkapan dan logistik yang akan kami bawa. Setelah semuanya dirasa cukup, sore harinya kami segera bergegas menuju terminal Lebak Bulus. Jakarta sore itu begitu padat, waktu mengejar, dan kami dihantui kekhawatiran akan ketinggalan bus. Tapi seperti kata orang bijak, di mana ada niat yang kuat, semesta akan membantu. Tepat pukul 5 sore, kami sampai di terminal Lebak Bulus. Bus hampir saja berangkat. Perasaan saya lega bukan main. Selega hati ketika sadar bahwa beberapa hal yang pergi memang seharusnya pergi. Dua 12 jam perjalanan membawa kami sampai di Terminal Mendolo Wonosobo. Terminal yang kini tak hanya sekedar tempat transit, tapi sudah jadi ruang perjumpaan antara pendaki dan mimpi-mimpinya. Tak jauh dari sana berdiri Oma Ala Mandala, tempat singgah yang bukan cuma tempat lelah, tapi juga rumah bagi banyak cerita. Sejenak beristirahat di Oma Ala Mandala, kami bergegas menuju Gunung Prau via Wates, menggunakan jasa transportasi mobil pick-up yang kami sewa. Perkenalkan, ini adalah Om Andre. Saya selalu memakai jasa pick-up-nya ketika mendaki gunung yang ada di Wonosobo ini. Sekarang kita mau Gunung Prau nih. Tanggal berapa sekarang nih? 15 Oktober ya? 19. Jo. Ini ke-18 nih hari Jumat nih. Nih kalian hari Jumat pasti pada kerja kan? Kita liburan. Kita liburan. Habis liburan resign ya? Habis liburan resign. Yang lagi. Ini jangan sampai kocen tawa nih ya. Kita mau Gunung Prau. Kasih lihat no, view-nya no. Lihat view-nya no, lihat. Sebentar lagi. Kalian ada kerjaan hari Jumat, kita lihat view-nya. Ada kerja ya. Setelah hampir 1 jam berada di atas mobil pick-up, kami singgah di Pasar Kejajar untuk membeli logistik tambahan. Perasaan beberapa kawan begitu senang, karena tak menyangka akhirnya bisa mampir di Pasar Kejajar yang sempat viral ini. Belanja. Kita belanja nih di pasar. Masih view-nya. Belanja di pasar. Yang ada gedungnya. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, perjalanan kami lanjutkan kembali, hingga akhirnya tiba di base camp Gunung Prau via Wates. Tanpa banyak waktu terbuang, kami langsung melakukan registrasi dan bersiap untuk memulai pendakian.
Sempat terlintas keinginan untuk menaiki ojek menuju pos 1. Namun karena waktu masih panjang, kami memutuskan untuk berjalan kaki saja. Perjalanan menuju pos 1 terasa cukup menguras tenaga. Di bawah terik matahari yang menyengat, kami terus melangkah. Setelah sekitar 45 menit berjalan, akhirnya kami tiba di pos 1 dan segera beristirahat. Belum juga mencapai ketinggian yang berarti, tubuh kami sudah diliputi rasa lelah. Tapi seperti biasa, di setiap pendakian, lelah hanyalah bagian kecil dari cerita panjang yang ingin kami tuntaskan. Dari pos 1, kami kembali melangkah menuju zona 3, tepatnya di area camp yang tak jauh dari jalur Patak Banteng. Jalur pendakian didominasi jalan landai yang perlahan menanjak. Langkah kami berjalan beriringan, meski satu persatu mulai diuji. Kawan seperjalanan yang sudah lama tak mendaki tampak mulai kelelahan. Setibanya di pos 2, kami tak berlama-lama beristirahat. Jarak menuju pos 3 pun tak begitu jauh, dan kami memilih untuk terus melangkah, sebelum dingin mengambil alih semangat kami. Perjalanan kami diwarnai kabut yang datang dan pergi sesuka hati, seolah tanpa peduli, persis seperti mantanmu. Tak lama, hujan rintik mulai turun, perlahan berubah menjadi deras. Kami pun memutuskan untuk mendirikan flashlight tidak jauh dari Pelawangan, mencari perlindungan seadanya. Begitu hujan reda, tanpa banyak bicara, kami segera bergegas melanjutkan perjalanan. Sesekali cuaca menghampiri. Tak lama kemudian, kabut datang kembali, silih berganti menemani langkah kami. Jalur kian menanjak, nafas semakin berat, dan lelah tak lagi bisa disembunyikan. Di tengah sunyi dan kabut, terlintas sebuah kalimat sederhana. Lelah tak selalu meminta kita untuk berhenti. Kadang, ia hanya ingin ditemani. Maka kami berjalan lebih pelan, saling menunggu, hingga langkah-langkah itu akhirnya membawa kami mendekati area camp. Setelah berjalan selama 4 jam, akhirnya kami tiba di zona 3. Tubuh rasanya sangat lelah, tapi kami harus segera mendirikan tenda sebelum kabut tebal datang, atau bahkan hujan turun. Selepas tenda berdiri, saya, Pak I, dan Diki memutuskan berjalan-jalan sebentar untuk melepas penat. Tanpa diduga, kami menemukan sebuah spot terbaik untuk menikmati sunset di Gunung Prau. Kami hanya perlu berjalan sekitar 5 menit, menaiki sebuah bukit kecil, dan setibanya di atas, inilah pemandangan yang menanti kami. Sepotong senja yang begitu indah, seolah-olah semua lelah tadi langsung sirna. Saya masih terbayang pemandangan senja kemarin sore, dan pagi ini saya kembali disambut mentari bersama suara teriakan kawan yang memecah hening. Bangun, ayo kita lihat sunrise. Dengan mata setengah terbuka, saya bergegas keluar tenda. Benar saja, pagi itu begitu cerah. Matahari perlahan muncul di antara punggungan, memperlihatkan barisan gunung-gunung gagah yang berdiri megah di kejauhan. Kami menyambut pagi itu dengan penuh antusias. Tak lupa, kami mengabadikan setiap momennya melalui foto dan video, sebagai pengingat bahwa pagi ini pernah kami miliki. Sebuah momen sederhana, namun kelak akan menjadi kenangan yang tak mudah dilupakan.
Setelah puas menikmati sunrise di pagi hari, kami kembali ke tenda untuk memasak dan makan bersama. Usai mengisi energi, kami mulai membereskan semua barang bawaan, bersiap untuk perjalanan turun. Kali ini kami memilih lintas jalur, menuruni gunung menuju base camp perahu via Dieng. Alasan kami memilih lintas jalur sederhana saja. Pertama, karena kami memang ingin melanjutkan perjalanan ke Dieng. Kedua, jalur ini lebih landai dan bersahabat bagi langkah kami. Dan yang ketiga, tentu saja, karena target utama kami adalah mencapai puncak tertinggi Gunung Prau. Setibanya di puncak, kami menyempatkan beristirahat sejenak, menikmati angin dan pemandangan yang terbentang luas. Tak lupa, kami mengabadikan momen dengan beberapa foto dan video. Setelah puas mengabadikan momen, kami melanjutkan perjalanan turun. Matahari sudah tinggi, dan kami tahu cerita kali ini sudah hampir sampai di halaman terakhir. Di setiap pendakian, kita tidak hanya menapaki tanah, tapi juga menapaki luka, kenangan, dan harapan-harapan kecil yang pernah kita simpan rapat-rapat. Puncak memang penting, tapi siapa sangka, terkadang yang lebih membekas justru langkah-langkah kecil di bawah langit abu-abu, di tengah lelah, di tengah tawa yang tulus. Pada akhirnya kami belajar satu hal, bahwa rumah tidak selalu berupa bangunan. Kadang, rumah itu hadir dalam bentuk teman seperjalanan. Kadang juga kita sadar bahwa beberapa perjalanan memang diciptakan untuk menggantikan orang-orang yang pernah bilang selamanya, tapi pergi sebelum senja terakhir. Semua perjalanan pasti meninggalkan cerita, dan di Gunung Prau, kami belajar banyak hal tentang kesabaran, tentang melangkah meski lelah, dan tentang menerima bahwa tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai keinginan. Dari kabut yang datang begitu tiba-tiba, hingga senja yang memberi kita sejenak ketenangan, semua itu mengajarkan kami satu hal, sebuah perjalanan, sebuah pelajaran. Kita tak hanya mendaki gunung, tapi juga mendaki hati kita sendiri, dan belajar bahwa setiap langkah, baik yang mudah maupun yang penuh rintangan, adalah bagian dari cerita yang tak akan pernah terlupakan. Saya rasa cukup sekian untuk video jurnal singkat episode ke-14 ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, subscribe, kemudian kasih komentar jika ada hal yang ingin dikomentari. Akhir dari saya, mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.